Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya, senantiasa dalam lindungan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, nikmat sehat wal afiyah, taufik dan hidayah, nikmat Islam dan iman, menjadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan, kita lakukan di dalam taatillah, di dalam ibadah, salat berjamaah, zikrullah, ba'diyah, doa, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengaji pembahasan kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang ketiga, yaitu Risalatul Mudzakarah. Sudah sampai ke halaman 71. Beliau membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ciri-cirinya orang yang beriman, mukmin tersebut, orang yang mukmin, yang percaya, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya dia tahu bahwa kebaikan, keburukan itu dari Allah, yang enak, yang tidak enak dari Allah, sehat, sakit dari Allah, hidup, mati dari Allah, kaya, miskin dari Allah, perbuatan kita, taufik, hidayah dari Allah, tentunya taat dan maksiat dari Allah, mukmin dan kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Allah yang ciptakan orang kafir, Allah yang ciptakan orang munafik, Allah ciptakan orang musyrik, Allah ciptakan pemabuk, Allah yang ciptakan pelacur. Itu semua kehendak Allah. Fitratullah allati fataran nas. Allah segala-galanya suci bagi Allah, walaupun sifat-sifat tersebut buruk. Kita lihat pelacur gak enak, kita lihat pencuri gak enak, tapi Allah punya kehendak. Pasang-pasangan manusia semuanya plus minus, gak ada yang begini, ada yang begitu. Nah, orang yang mukmin dia gembira dengan imannya, dia senang dengan imannya, Islamnya, dia taat, tunduk, patut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mengamalkan Islamnya, rukunnya, dan imannya dengan rukun-rukunnya, sehingga mendapatkan pahala-pahala, balasan dari Allah, hasanat. Lawannya sayyiat. Ada hasanat, ada sayyiat, ada taat, ada maksiat. Ada orang baik, ada orang buruk, ada orang baik, ada orang jahat. Subhanallah, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengambil satu kalimat hadisnya, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Siapa yang gembira dengan perbuatan baiknya, dengan mendapatkan pahala, dia gembira, itu orang beriman. Kita ngaji gembira dengan senang hati. Nah, ini orang yang mau beriman, karena dia gembira dengan perbuatan kebaikannya. Dia ngumpul, dia sholat berjamaah, dia duduk, dia baca zikir, dia duduk ba'diyah, dia duduk ngaji, senang, mau, pengen, mau, jauh-jauh datang dari Pisangan, senang. Misalnya duduk lagi, nanti habis isya sembahyang lagi, dengan kesenangannya. Dia tahu itu semua pahala, dia tahu itu semuanya hasanat, maka dia orang mukmin. Dia orang mukmin. Begitu pula yang kedua, kalau dia berbuat jahat, dia berbuat buruk, dia nggak suka, dirinya nggak mau berbuat jahat, dirinya nggak mau berbuat buruk, wasa'athu sayyi'atuh. Tapi manusia nggak sunyi dari perbuatan jahat. Kita manusia dari darah dan daging, bukan malaikat. Tapi orang mukmin nggak mau berbuat jahat, orang mukmin nggak mau berbuat sayyi'at. Lantaran kita digoda syaitan, hawa nafsu, bujukan, rayuan, bisikan, hilaf, mesti kita berdosa. Nggak ada yang maksum manusia.
kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia katanya menyesali perbuatan dosanya, dia nggak suka dengan sayiatnya, maka dia mukmin. Coba kita ambil lawanannya. Ini kan yang pertama kata Rasul, siapa yang senang dengan perbuatan baiknya, dengan hasanatnya, itu orang mukmin. Ada orang yang nggak senang, tadi kita bilang, dengan berbuat baik. Nggak ada orang berbuat baik dia nggak senang, kan lucu. Nah, itu bukan mukmin tuh, itu munafik dia. Yang kedua, dia gembira kalau berbuat maksiat. Waduh, kacau ini orang. Paham nggak? Kita salah, ya Allah nyesel. Berdosa, ya Allah taubat. Ya Allah nggak demen, nggak suka. Tapi mau bilang apa kita manusia, darah daging, khilaf dan lainnya. Itu orang mukmin. Tapi ada yang tadi lawanannya, orang berbuat maksiat dia gembira. Ini munafik, naudzubillah min dzalik. Itu lawanan mafhum mantiqnya, lawanan muradifnya daripada orang yang mukmin dan orang yang munafik. Nah, kalau ini hadis kita terapkan, kita girang, kita senang dengan perbuatan baik hasanat kita nggak suka, nggak demen dengan perbuatan sayyiat kita, itu mendapatkan taufik dari Allah. Alhamdulillah. Fa idza waffaqakallah ayyuhal mu'min, apabila engkau sudah diberikan taufik oleh Allah, wahai orang yang beriman, lil amali bi ta'atih, untuk engkau mengerjakan amal taatnya kepada Allah. Kita sembahyang taat, kita ngaji taat, kita i'tikaf taat, kita wudu taat, kita baca Quran taat, kita zikir taat, kita nunggu isya taat, semuanya taat. Sudah Allah berikan dorongan untuk berbuat taat, taufik, maka gembiralah dengan sangat gembira. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur. Nah, lawanan kita di sana di luar, ada yang maksiat, ada yang membuang-buang waktu antara maghrib dan isya, ada yang nggak sembahyang, ngobrol dari maghrib sampai isya nggak bangun-bangun. Kita nggak tahu aja, banyak nggak? Nah, kita nggak bisa ngelihat, gambarin aja, bayangin aja begitu. Ada yang begini, ada yang di hotel, ada yang di maksiat di mall, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang di rumah. Alhamdulillah kita diberi taufik, ada di masjid, ada di dalam sholat berjamaah, ada di dalam ba'diyah, ada di dalam zikir, ada di dalam selawat, ada di dalam pengajian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita gembira, kita senang sekali, ya, puncak kegembiraan, ya. Kenapa? Al-balagh fi syukur, sangat-sangat puncak kau bersyukur kepada Allah, setinggi-tingginya syukur kepada Allah. Kenapa? Alladzi akramaka bi khidmatih, engkau dimuliakan berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah, duduk bermenit, berjam beribadah kepada Allah, melayani Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut Allah, kita khadamnya Allah, kita beribadah kepada Allah, sujud, ruku, gerak-gerik kita, bermenit-menit kita mengerjakan ibadah, itu dimuliakan oleh Allah. Wakhtaraka li muamalatih, engkau dipilih dari sekian banyak manusia, Kebun Nanas Selatan. Cuman segini yang dapat, ya kan? Berapa orang di Kebun Nanas? Banyak nggak? Belakang, depan, samping, sono, RT 1, RT 10. Yang ada cuma berapa nih? 50, 48 deh, 45. Alhamdulillah kita dipilih. Waqtaraka li muamalatih. Engkau dipilih untuk bermuamalat dengan Allah, bergaul dengan Allah, untuk mengerjakan amal-amal yang soleh dari tadi, sholat, zikir, doa, sholat lagi, sholawat, baca kitab. Itu semuanya muamalat kita sama Allah bagus selama kita di sini. I'tikaf,
Maka was'alhu, sekarang kita minta sama Allah an yaqbala minka, semoga diterima amal kita ikhlas, nggak ada riya, nggak ada munafik, nggak ada sum'ah, nggak ada tasannu. Kita minta ikhlas kita, imanan wa ihtisaban, amal ini diterima di sisi Allah Subhanahu. Ini yang paling penting. Kalau nggak diterima juga nggak enak. Kita udah datang, udah capek, nggak diterima. Kenapa? Datangnya nggak ikhlas. Pengen lihat-lihat. Ah bener nih ngajinya nggak nih? Bener nggak nih bacanya nih? Bener nggak nih Ustadz? Enak nggak nih Ustadznya nih? Ya ngaji mau ngeliat Ustadz. Bukan ngaji mau ngaji. Ya kan? Dia ngajinya karena Allah. Ngajinya mau membuka dadanya, meminta ilmu yang apa Allah kehendaki buat kita. Kita minta diterima amal kita dengan karunia Allah, yang kita diberikan kegembiraan, yang kesenangan, dengan senang hati kita beramal. Sekarang kita bergembira daripada amal-amal yang soleh yang beberapa menit ini kita lakukan. Kita duduk begini seolah-olah kita sholat, dihitung sholat, dihitung jihad, hasanat tulisan, terus argo hasanat kita naik, terus ampunan dosa, dosa. Itu semuanya kita harapkan diterima di sisi Allah dengan karunia-Nya yang menggembirakan kita dari sekian banyak amal-amal solehnya. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, kunu biqabulil amal ahammu minkum bil amal. Jadilah kalian ya, dengan mengharap diterimanya amal kita, kalian pikirin yang penting diterima amal daripada kita beramal. Beramal gampang, beramal, tapi pikirin diterima nggak amal kita. Masya Allah. Kata-kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, kunu biqabulil amal aham minkum. Jadilah kalian dengan diterimanya amal kalian itu yang lebih penting daripada kalian beramal. Beramal semua bisa, jin bisa beramal, iblis bisa beramal, iblis pinter, berilmu bisa, tapi diterima enggak? Kalau nggak diterima jangan mau, capek kita kalau nggak diterima. Minta diterima amal kita oleh Allah Subhanahu, karena banyak amal-amalan yang nggak diterima. Mungkin sholat kita nggak diterima, mungkin niat kita nggak diterima tadi, mungkin gerakan-gerakan kita tadi salah sholat nggak diterima lagi, mungkin riya di dalam membaca Quran. Subhanallah, kita nggak tahu. Banyak amal-amal kita yang belum tahu diterima apa enggak. Ada surat diterima? Nggak ada. Ada surat dari Allah nih selama nanti diterima? Nggak ada. Maka takutlah ya, berapa banyak amal-amal kita yang belum tahu kita diterima atau tidak. La yagillu amalun magbulun. Tidak sedikit banyak amal-amal yang diterima yang enggak diterima. Wala tazalu mu'tarifan bitaqsiri. Dan senantiasa engkau mengakui segala kekurangan-kekuranganmu. Kita masih kurang sembahyang, masih kurang menuntut ilmu, masih kurang ibadah, masih kurang taat, masih kurang berbuat baik, masih kurang. Melihat diri kita masih kurang terus. Jangan kita bangga udah, wah aneh sih udah banyak amal, aneh udah bagus amal. Jangan. Kita masih kurang, banyak kealpaan, masih banyak keabsenan, masih malas, masih nggak sempurna, masih kurang, begitu. Anil qiyam biwajibi haqqi rabbik. Untuk kita mendirikan kewajiban-kewajiban haknya Allah Tuhan kita. Belum banyak kita kerjakan, masih kurang. Masih cacat, masih kurang, masih angkanya di bawah 5. La ilaha illallah. Begitu. Pikirkan begitu. Ya. Renungkan. Jangan bangga dengan
Diri kita udah nilainya 10, 9, 8, belum. Kita masih di bawah 5. Masing kurang. Wa in 'azuma fi ta'atik, walaupun engkau lihat engkau banyak taat. Engkau lihat banyak taat, jangan lihat banyaknya, lihat diterima enggak? Lihat diterima atau enggak? Engkau masing berasa kurang, masing berasa belum mengerjakan kewajiban-kewajiban hak Allah, masing absen, masing malas, masing tidak sempurna. Begitu diajarin kita. Walaupun engkau banyak taat, walaupun engkau banyak semangat, walaupun engkau giat, walaupun engkau kerjakan amal terus menerus nggak berhenti, masing akui diri kita masing banyak alpa, masing banyak dosa, masing banyak kekurangan. Begitu, masya Allah. Kenapa? Fa inna haqqahu 'alaika 'azim. Karena hak Allah terhadap kita banyak yang belum kita kerjain. Hak Allah besar di mata kita. Kita belum sampai menjalankan hak Allah. Subhanallah. Nabi berkata apa? Ya, subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Allah, engkau, aku belum beribadah sehakikat-hakikatnya ibadah. Udah dia Sayyidul Abidin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulunya orang ahli ibadah. Tapi dengan aku ma'abadnaka haqqa ibadatik, belum aku beribadah sehakikat-hakikatnya ibadah, sesungguh-sesungguhnya ibadah. Belum, kata Rasulullah. Wala syakarnaka haqqa syukrik, belum aku bersyukur sesungguhnya syukur kepadamu ya Allah. Banyak nikmat yang kita belum syukurin, bahkan kita nggak bersyukur sama Allah. Nabi ngaku begitu, belum aku bersyukur, masih banyak nikmat-nikmatmu yang aku belum syukuri. Wala dzakarnaka haqqa dzikrik, aku belum berzikir menyebut-nyebutmu sesungguh-sungguhnya, sebanyak-banyaknya belum. Kita berzikir sedikit, paling 10, paling 3, mestinya 1000, mestinya 100. Kita malas, yang 10 jadi 3 gitu. Nah itu belum kita berzikir dengan hakikat zikir, belum sholat sehakikat sholat, belum ngaji sehakikat ngaji misalnya, belum beramal sehakikat-hakikatnya amal, belum bersedekah sehakikat-hakikatnya sedekah. Harta kita banyak, kita nggak sedekahin. Belum bersedekah, belum berzakat sehakikat-hakikat zakat. Begitu terus. Aujadaka minal adam, engkau dijadikan ada, hidup di dunia. Tadinya nggak ada ente. Siapa yang jadiin? Siapa yang adain? Allah. Dari nol, dari air. Itu nikmat, berjuta-juta nikmat. Dari perut ibu kita, nikmat di dalam perut, nikmat di dalam rahim ibu, keluar nikmat lagi. Waduh. Wa asbagha 'alaikan ni'am, Allah kucurkan nikmat-nikmat dari kecil kita sampai sekarang. Wa amalaka bil fadli wal karam, Allah kesian kepada kita. Ya Allah, dikesianin makhluk anak Adam dari orang, dijaga sama Allah, diselamatin sama Allah sampai besar, enggak luka, enggak cacat, enggak ini, enggak itu, enggak ini, enggak itu. Subhanallah. Kita enggak tahu itu nikmat, kita enggak hitung itu nikmat. Allah bermuamalat kepada kita, memperlakukan kita dengan murah, memberikan nikmat terus, memberikan rezeki terus, memberikan sehat terus. Giliran sakit sehari ngeluh. 360 hari sehat dia dupe. 5 hari, aduh, ada sakit 5 hari. Udah 360. Hah? 360 hari gimana? Saya kan setahun 365. Setahun berapa? 360.
65, sakit 5 hari, waduh, dia teriak-teriak, ngadu sama orang semuanya. Subhanallah, ente 300 hari gak syukur, 60 hari nikmat banyak. Subhanallah, dengan kekuasaannya Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan kekuatannya Allah, dengan daya upayanya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bisa bertaat. Subhanallah, bukan kemauan kita nih, kalau bukan dorongan Allah, bukan hidayat dari Allah, bukan taufiknya dari Allah, bukan rahmatnya dari Allah, engkau bisa ibadah, engkau bisa taat, engkau bisa sholat, engkau bisa, ini semuanya petunjuk dari Allah, karunia dari Allah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita dikasih sama Allah begini. Lihat tadi saudara-saudara kita yang ingkar sama Allah, yang juhud kepada Allah, yang syirik kepada Allah, sama sama kita manusia juga kan, sama enggak? Dia bertahun-tahun syirik sama Allah, bertahun-tahun maksiat sama Allah, bertahun-tahun. Tuh, lihat tuh gambarannya. Ini renungan-renungan semuanya, alhamdulillah al-haddad, diambil dari kata-kata Imam Ali karramallahu wajhah. Wa iyyaka an tudannisa gamisa imanik. Hati-hati, jangan kau kotori pakaian imanmu. Tuh, dengan maksiat, dengan dosa-dosa yang besar. Jangan kau kotori pakaian iman kita. Jangan kau lucuti iman kita. Jangan kau jual iman kita. Hadis-hadisnya. Nanti di akhir zaman orang menjual iman, bukan ngotorin lagi. Kalau ngotorin kan bisa dicuci, kalau udah dijual imannya bagaimana? Ya Allah, jangan kau kotori baju iman kalian ya, warnai dengan bagus, jaga, pelihara iman kita. Jangan kau hitamkan ya, wajah ya, hatimu ya. Hati mempunyai arah, hati ke kiblat, hati ke perbuatan yang baik, hati pengennya berbuat ini, enggak dipalingkan ke maksiat. Ya Allah, pengajian yang tadi pagi doa Rasulullah, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tuh hati udah ke sono, kerayu, kegoda, kebisik, berbalik dia ke maksiat. Maka kita minta, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi, mantapkan hatiku, kokohkan hatiku, jangan berpaling, jangan bergeser, jangan bergoyang, jangan berubah. Ala dinik, di atas agamamu, jangan bergeser dari iman dan Islam. Jangan dijual Islamnya, jangan dijual imannya. Yang kedua kata Rasul, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Doa sama tapi berbeda makna. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarah-arahkan hati. Hati kadang-kadang ke sono, ke dunia, kadang-kadang ke akhirat, kadang-kadang ke maksiat, kadang-kadang ke taat. Siapa itu yang ngarahin? Allah subhanahu. Kita manusia ngomongnya sendiri, tanya aja sendiri, ya kan? Condrong ke dunia, entar condrong ke akhirat, entar condrong mau hidup, entar condrong mau mati kali nah manusia tuh. Kita minta, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, tadi ala dinik. Ya Allah yang mengarah-arahkan hati, arahkanlah hatiku ke arah taatmu. Biar jarum hati kita lempeng ke taat Allah. Ini susah semuanya nih. Kita bisa ngomong aja, bisa nerjemahin aja. Ya. Bi ityani manahaka anhu. Jangan kau hitamkan wajah hatimu dengan engkau mengerjakan yang dilarang oleh Allah dari maksiat Tuhanmu. Ya Allah. Tetapi lanjutannya, kalau engkau terjerumus di dalam dosa, terjatuh di dalam maksiat, ala sabilin nudur,
itu juga kadang-kadang terpleset, nggak setiap waktu. Manusia tadi kita bilang bukan malaikat, biar kita ibadah ada aja waktu terpleset kita, tergelincir kita, terlena kalau orang bilang. Tahu-tahu dia maksiat. Cepat setan ganggu kita, hawa nafsu apalagi. Bisa aja tahu-tahu kita lagi baik-baik, lupa maksiat kita. Astagfirullah. Dosa kita kerjain. Itu juga kadang-kadang. Maka kalau begitu ada obatnya. Fa'alaika an tubadira bitaubah. Kalau terpleset, tergelincir dalam keadaan tidak sengaja dan kadang-kadang nggak tiap waktu, nggak sengaja-ngaja, cepat-cepat taubat. Wa tuhsinal aubah, perbaiki kembali kepada Allah. Cepat-cepat kembali kepada Allah, perbaiki dosa tersebut, hapus dosa tersebut dengan perbuatan yang baik. Wa tukthiran nadam, banyakkan penyesalan. Wa tukthirul istighfar, banyakin istighfar. Wala tazalu khaifan wajila, dan senantiasa engkau takut, gemeter dengan dosa-dosamu. Nah, ini orang mukmin. Ini orang mukmin. Wa innal mu'mina la yazalu fi ghayatin minal khaufi wal wajal. Bahwasanya orang yang beriman senantiasa dalam keadaan puncaknya takut, dalam keadaan puncaknya gemeter, puncaknya deg-degan kalau dia akan berbuat maksiat. Nggak mau dia berbuat maksiat, tapi apa boleh buat manusia hilaf, marah, ya, ngikutin hawa nafsu, tergoda, kerayu, dan lain-lain. Itu cara-cara syaitan, musuh kita. Wa in akhlasat ta'ah wa ahsanal muamalah, walaupun engkau wahai mukmin sudah ikhlas di dalam taat, sudah baik di dalam amal, tapi hati-hati jangan sampai digelincirkan oleh syaitan, oleh hawa nafsu, oleh musuh kalian. Wa anta ta'lam ma kanat alaihi al-anbiya, sedangkan engkau tahu bagaimana sepak terjangnya para nabi-nabi, ma'a ismatihim, para nabi-nabi dan rasul, dengan sepak terjangnya, dengan jalan mereka di dalam taat, di dalam ibadah, itu dengan maksum, karena mereka dipelihara oleh Allah, tidak bisa berbuat maksiat. Para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga aulia, orang-orang yang wali-wali, yang arif billah, orang-orang ahlul haq, yang salafus salih, ma'ahifdhihim, ya, mereka memelihara, menjaga dirinya jangan sampai tergelincir, terus dia istiqomah minal khaufi wal isfaq, dengan rasa takut dan rasa sangat-sangat sedih, ya, kalau dia tergelincir dari perbuatan yang maksiat, ma'a salahi a'malihim, sedangkan dia selalu beramal soleh yang banyak, tapi masing takut jangan sampai khilaf, jangan sampai dia lupa, jangan sampai dia terbawa oleh hawa nafsu dan syaitannya. Wa qillata dzunubihim, sedikit dosanya, nggak banyak, bahkan mereka takut lebih banyak daripada dosanya, bahkan dihitung sedikit dosanya, atau tidak ada dosanya para anbiya tadi dengan para rasul, apalagi kita manusia yang biasa. Itu para rasul dan para nabi dan aulia dan orang arif billah masing takut, apalagi kita yang bodoh begini, yang mana pendosa kita. Maka lebih bagus kita menjaga diri kita daripada tergelincir di dalam dosa. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbaru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarraf wa karrama majjad wa 'azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal